Halo, malam kakak-kakak. Eh, 1 menit lagi kita akan mulai. Eh, Mohon untuk di-mute bagi yang sedang tidak berbicara ya, biar kita bisa tenang. Mungkin masih ada 1 menit yang belum ke toilet, mungkin bisa ke toilet dulu. Kita akan ibadah sekitar eh, dengan pertanyaan sekitar 1 jam, maksimal 1,5 jam ke depan. Terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman. Ini mau konfirmasi apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mohon Kak. Kak. Oke, puji Tuhan ya. Mungkin sebelum kita mulai boleh yang bisa aktifkan kamera, diaktifkan kameranya ya. Biar kita juga bisa melihat wajah-wajah cantik dan gagahnya teman-teman semua. Yang boleh, yang bisa, kecuali mungkin yang kesulitan karena jaringan, nggak apa-apa ya dimatikan kameranya. Tapi yang bisa boleh diaktifkan kameranya. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Kak. Puji Tuhan ya, berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk boleh mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita mempersiapkan diri untuk masuki ibadah. Amin. Oke, boleh dibantu share screen-nya, Kak Riki? Oke, kita bersyukur ya, Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kita. Hari ini, sepanjang hari ini pun Tuhan sudah menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Karena itu di awal ibadah ini, mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian Yesus kemuliaan-Mu. Jangan benar ya. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan
berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Sekalipun kami ya Tuhan seringkali tidak setia kepada Engkau. Dan kami juga berterima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau boleh menyertai kami dalam sepanjang aktivitas kami. Terlebih kami mau bersyukur hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pembukaan DPR 413. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan ibadah hari ini dari awal hingga berakhirnya. Terlebih kami berdoa buat firman nanti yang akan kami dengarkan. Biarlah lewat firman ini Tuhan kami boleh sama-sama diubahkan. Terima kasih Bapak, ibadah kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah pujian. Mungkin saat ini dalam kehidupan kita seringkali kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita, mungkin dengan kuliah kita, dengan pekerjaan kita, dan kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Karena itu kiranya lewat pujian ini yang juga akan mengantar kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita boleh sama-sama kembali diingatkan untuk boleh belajar terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Mari saat ini kita angkat pujian kembali padamu. Telah meniti kepuasan diri, tiada terasa ku telah pergi, meninggalkan Engkau sendiri. Tak peduli lagi
seperti bunga yang kering yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat untuk kembali, tinggalkan kesombongan diri. Wow, Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Dipersilakan kepada Kak Patrick. Kak Patrick, Kak Patrick, suara kakak, maaf nggak kedengaran, boleh Kak? Di setting itunya suaranya, sorry, audionya. Tidak mendengarkan ya. Tadian, oh emang nggak ada ya? Sorry. Ya, Emang nggak ada suaranya Kak Patrick ya? ya emang nggak ada. Oh iya, siap, Dari siap. tadi nggak ada, Kak. Sebentar. Mungkin koneksi ya, kita sabar dulu. Menunggu dari Kak Patrick, teman-teman. Sembari mungkin menunggu Kak Patrick.
Udah join lagi kah? Kalau sekiranya Kak Patrick, halo Kak. Ya, suara saya Oh ya, kedengaran lagi. sekarang udah aman Kak. Silakan Kak. Oke, maafkan mungkin device saya agak bermasalah. Em, Tadi doa sudah didengar ya. Nggak kedengaran sama sekali, Kak. Kalau begitu kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh berjumpa di dalam satu komunitas DBR. Mungkin sebagian dari kami lelah, Tuhan, sebagian dari kami mungkin penuh dengan pergumulan hidup, mungkin tugas-tugas kami belum selesai, mungkin pelayanan kami yang begitu berat, atau berbagai permasalahan hidup Tuhan yang kami hadapi. Tetapi izinkan kami hari ini Tuhan untuk sejenak kami boleh diam, duduk, dan tenang. Bahkan Tuhan berikan kami ketenangan untuk kami mendengar firman Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan boleh pakai. Dan kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu pada malam ini. Berkatilah waktu yang ada di depan kami supaya waktu itu betul-betul boleh kami pakai sepenuhnya demi untuk kami semakin mengenal Engkau dan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman. Sekali lagi maaf tadi ada kendala teknis. Sekarang saya mau coba untuk share screen. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah Kak. Tinggal di full screen. Oke, silakan Kak. Jadi hari ini teman-teman kita mau bahas satu topik tentang kembali menghasrati Allah, kembali menginginkan Allah, kembali mendambakan Allah. Saya coba ambil dari Yeremia 2 ayat 9 sampai 13. Kita bisa baca sama-sama, boleh di mute aja dan boleh mengikuti pembacaan mulai dari ayat 9. Saya baca dari ayat 9 sudah ada di layar. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada yang terjadi seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Satu kisah beberapa waktu ini mungkin ada yang mengikuti kisahnya tentang kisah perselingkuhan. Ada yang tahu mungkin ya saya maksud, saya tidak usah sebut nama. Kakak, dia adik seorang artis yang cukup terkenal, dan ya kalian tahu mungkin ceritanya, saya tidak terlalu mengikuti lah. Dan waktu saya baca salah satu postingan, komentar netizen tuh bilang begini, kok bisa begitu ya? Dia nggak mengucap syukur ya. Suaminya sudah ganteng, baik, sama istrinya juga cantik, baik, tapi kok masih selingkuh? Dan kita mungkin semua punya pertanyaan sama. Bahkan anehnya perselingkuhan itu biasanya seperti itu. Istrinya sudah cantik, tapi berselingkuh dengan orang lain yang mungkin belum tentu lebih cantik. Dan pertanyaan ini selalu ada setiap perselingkuhan. Anehnya selalu seperti itu. Tetapi ketika saya baca bagian ini, saya pertama kali baca ini, dan teman-teman nanti kalau baca DBR, kita baca tentang bangsa Israel yang berulang kali selingkuh daripada Tuhan. Tema ini selalu ada. Dan kita akan selalu mengecam orang Israel, kok mereka bisa begitu? Kok bisa mereka berkali-kali selingkuh daripada Tuhan? Padahal Tuhan itu baik sama mereka. Kenapa selalu seperti itu? Nah, pertanyaan saya adalah, apa sebenarnya yang membuat Tuhan bisa setia pada bangsa Israel? Apa sebenarnya keunikan bangsa Israel, keistimewaan bangsa Israel? Teman-teman bisa boleh chat kalau teman-teman punya ide. Sebenarnya apa yang membuat bangsa Israel itu tetap dikasihi oleh Tuhan? Kira-kira apa teman-teman?
Karena berulang kali bangsa Israel itu selalu namanya tegah tengkuk, selalu berselingkuh daripada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan selalu mengasihi bangsa Israel? Ada yang punya jawaban kenapa kira-kira? Apa keistimewaan bangsa Israel? Apa kelebihannya bangsa Israel dari bangsa lain? Ini pertanyaan sekolah minggu yang ditanyakan kepada saya. Dia tanya, Kak, ini semua bangsa kan jelek semua, termasuk bangsa Israel. Tapi kenapa? Ya ini karena bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Apa kelebihannya? Kalau kita baca di Ulangan 7 ayat 7 sampai 8, sebenarnya tidak ada. Tidak ada satu kelebihan pun bangsa Israel itu. Tidak ada keistimewaannya. Dan betul kata teman-teman, ketika Tuhan setia kepada bangsa Israel, itu karena Tuhan setia kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Tuhan setia. Kalau ditanya apa kelebihannya, bangsa Israel nggak ada. Nah ini yang lucu, karena akhirnya kita berpikir begini, kenapa bodoh ya bangsa Israel itu? Mengapa dia pergi berselingkuh padahal dia sudah punya Tuhan yang sudah sangat penuh dengan kasih sayang yang begitu baik. Dan kita akan sangat tergoda untuk mengecam, untuk menyindir bangsa Israel seperti itu. Tetapi ada seorang teolog yang mengatakan bahwa tidak semudah itu Ferguson. Mungkin kalau kita berada di posisi bangsa Israel, mungkin kita akan mengalami hal yang sama. Nah ini dia mengatakan begini, mengapa bangsa Israel sampai tergoda pada ilah bangsa lain? Nah dia mengatakan begini, sebenarnya ada banyak, tetapi cukup 4 yang saya sampaikan. Yang pertama, namanya Profesor Doug Stewart, dia dari Gordon Conwell, dia mengatakan bahwa pertama, kenapa bangsa Israel itu begitu mudahnya menyembah ilah-ilah lain? Yang pertama, karena berhala atau ilah lain itu adalah suatu kenormalan. Kenormalan itu contohnya begini. Maksudnya pada saat itu sesuatu yang normal untuk menyembah ilah-ilah. Untuk menyembah bukan hanya satu Tuhan, tetapi banyak Tuhan. Dan itu sesuatu yang normal. Nah contoh kenormalan itu begini teman-teman. Misalnya kita di jalanan ya. Kita sudah sering misalkan misalnya kita nyalip dari sebelah kiri. Itu sesuatu yang tidak baik. Tapi karena itu dilakukan oleh semua orang, akhirnya kita pikir itu kenormalan. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan itu yang terjadi pada saat itu. Bangsa Israel bukan hanya satu bangsa, tetapi semua bangsa pada saat itu menganggap normal punya Allah lebih dari satu. Yang kedua, ilah bangsa lain itu sangat terjamin dan mudah. Maksudnya begini, bangsa lain atau ilah lain itu mekanismenya itu kayak seperti uang di ATM gitu. Kita tinggal masukkan kartu, langsung keluar. Kita tinggal berdoa, Tuhan A, Tuhan B, Dewa A, Dewa B, dia langsung bisa mengabulkan apa yang kita minta. Terus yang ketiga, nyaman dan mobile. Waktu itu teman-teman, berhala itu bisa, contohnya waktu Ribka kalau tidak salah itu dia bawa berhala, itu berhalanya kecil sekali dan dia bisa dibawa-bawa kemana-mana. Dan dia tuh mobile sekali. Beda dengan misalnya bangsa Israel harus bawa tenda ya kan, seperti itu, bawa tenda, pindah, pas pindah pasang lagi, bongkar lagi, pasang, bongkar lagi, itu hebat sekali. Terus yang lain, nah ini yang paling baik, menyenangkan. Dewa Baal teman-teman, itu cara menyembahnya menyenangkan. Dewa Baal itu, jadi Dewa Baal itu melibatkan ada ritual seks ya. Ritual seks itu maksudnya begini. Jadi ritual Dewa Baal itu dikenal sebagai dewa yang suka prostitusi ya. Jadi ketika kita minta kesuburan buat orang yang katakanlah mandul ya, kita datang ke Dewa Baal. Dan apa yang kita lakukan di situ, banyak orang melakukan prostitusi. Termasuk kalau misalkan ladang dan tumbuh-tumbuhan tidak terlalu subur, kita datang kepada Dewa Baal. Dan kita di situ melakukan hubungan seks secara bebas. Dan ini agak vulgar teman-teman, tapi itu yang mereka pahami waktu itu bangsa Israel. Ketika terjadi katakanlah kalau pria itu kan spermanya keluar, itu dianggap sebagai sperma Baal keluar, dan itu bisa menjadi kesuburan. Itu bisa menjadi seperti kesuburan buat tanah-tanah di situ. Termasuk misalnya buat orang yang mandul dan sebagainya. Jadi itu mereka dewa itu menjadi menyenangkan, tidak sama dengan dewa bangsa Israel yang penuh dengan sepertinya banyak sekali aturan. Nah, makanya ketika kita
mengatakan bahwa bangsa Israel itu bangsa yang bebal. Oh, tunggu dulu. Mungkin kita juga sama. Mungkin orang Israel juga sama dengan kita. Kalau di zaman kita saat ini, mungkin kita hampir sama kok. Kita juga bukan cuma menyembah satu Allah, tapi kita bisa menyembah Allah yang lain. Dan ini saya pikir-pikir ya. Ini saya tuliskan begini. Saat kita menyembah satu Tuhan, maka Tuhan itulah pusat dari kehidupan kita. Dulunya bangsa Israel itu menyembah satu Tuhan, yaitu Yahweh. Dan itu pusat kehidupan mereka. Tetapi, nah ini kita perlu garis bawahi ya teman-teman. Bangsa Israel itu tidak sepenuhnya tinggalkan Tuhan. Mereka tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan. Mereka hanya menambahkan Tuhan yang lain di samping Tuhan yang mereka sembah selama ini. Jadi saya ulangin ya. Bangsa Israel tidak benar-benar meninggalkan Tuhan. Hanya mereka menambah lagi karena mereka pikir Tuhan yang sebelumnya itu tidak terlalu memuaskan. Nah, sekarang saya lanjutkan kalimat ini. Ketika kita menambah Tuhan yang lain di samping Tuhan yang kita sudah sembah, maka kita sebenarnya sedang menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat segala-galanya. Makanya Yesus bilang di dalam Perjanjian Baru, kita tidak mungkin menyembah dua Tuhan. Either Tuhan atau Mamon. Antara Tuhan atau Mamon, salah satunya. Kita tidak mungkin menyembah dua-duanya. Salah satunya. Karena begini, bahayanya begini. Harusnya ya, Mamon itu kan uang. Uang itu tidak ada salahnya dengan kita jadi kaya. Tidak ada salahnya dengan kita punya uang. Tetapi uang itu prinsipnya, uang itu harus kita peralat untuk mempermuliakan Tuhan. Uang itu harus kita peralat untuk mengasihi sesama. Tetapi kadang kebalik. Karena uang yang jadi Tuhan kita kadang balik. Kita peralat Tuhan, kita peralat sesama supaya kita dapat uang. Itu bedanya. Kita tidak boleh, Alkitab selalu dari awal sampai akhir selalu mengatakan tidak boleh ada dua Tuhan. Harus cuma ada satu Tuhan. Nah, kadang kita dalam kehidupan kita sendiri sehari-hari kita tidak pernah tinggalkan Kristus. Enggak ada kok, saya percaya semua di sini kita tidak ada yang tinggalkan Kristus. Tapi kita tambahkan ilah lain di samping Kristus. Itu kesalahan pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke kejahatan yang tadi kita bahas di ayat 20 ayat ke-13. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Kejahatan yang pertama adalah mereka meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa meninggalkan Tuhan itu dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan? Kenapa meninggalkan Tuhan itu dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan? Karena begini, ketika kita tahu bahwa sebenarnya hanya Tuhan yang jadi satu-satunya sumber air yang bisa memuaskan kita ketika kita haus, terus kita sengaja pergi cari yang lain. Di saat itu sebenarnya kita sudah mulai meragukan atau merendahkan Tuhan. Ini sama seperti waktu di Taman Eden. Waktu di Taman Eden sebenarnya apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Dosa yang paling, ini kita garis bawahi. Dosa pertama yang dilakukan manusia adalah dia mulai meragukan Tuhan. Dia punya trust issue sama Tuhan. Dia tidak percaya lagi sama Tuhan. Tuhan bilang, semuanya boleh kamu makan. Kecuali satu ini kamu nggak boleh makan. Bayangkan loh, kalau saya tanya teman-teman, ada berapa banyak pohon yang boleh Adam dan Hawa makan? 5, 10, 9, 100, saya rasa banyak sekali. Tapi dia meragukan Tuhan untuk yang satu pohon ini. Dia ragukan Tuhan. Dan dia lihat buah pohon itu, kok kayaknya menarik ya. Padahal Tuhan bilang, kamu makan itu kamu mati. Tapi dia bilang, masa sih? Dia ambil, dia kasih suaminya dan mereka jatuh dalam dosa. Akar dari semua dosa ketika kita sudah mulai meragukan Tuhan. Kita tidak percaya sama Tuhan. Dan itu yang bangsa Israel lakukan. Mereka sebenarnya punya sumber air yang hidup. Tapi mereka tinggalkan. Mereka pikir selalu, minum air itu tuh nggak memuaskan gitu. Masih ada sumber air lain yang pasti di sana, di luar sana jauh lebih baik. Ya inilah prinsip ya. Di rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Itulah yang terjadi di sekitar kita. Dan termasuk juga orang Israel. Nah, saya percaya teman-teman yang hadir di sini di Zoom pada saat ini ikut DBR, saya percaya kita adalah orang yang termasuk dalam golongan kita
mau percaya tentang apa yang ditulis dalam Alkitab, apa yang Tuhan katakan. Karena kan Tuhan katakan, ingat nggak teman-teman, Tuhan katakan begini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Nah, saya percaya karena teman-teman terpercaya itu, makanya teman-teman mau untuk baca Alkitab. Walaupun kita semua tahu baca Alkitab itu susah. Tapi saya percaya kita meyakini itu, mengamini itu. Atau firman yang lain, misalnya firman-Mu lebih manis daripada madu. Kita percaya itu, makanya kita ada di sini. Tapi seberapa banyak ada orang di luar sana yang tidak percaya itu? Mereka tidak percaya keindahan Alkitab. Mereka tidak percaya Alkitab itu penting untuk dibaca. Mereka rendahkan Alkitab. Mereka tidak suka dengan Alkitab. Dan di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Sekali lagi, di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Berikutnya, kejahatan yang kedua. Kejahatan yang kedua yang dilakukan bangsa Israel bukan hanya mereka tinggalkan sumber air hidup, tapi mereka sekarang buat kolam bagi diri mereka sendiri. Dan Tuhan bilang, kamu bodoh, kolam yang kamu buat itu kolam yang bocor. Nah, teman-teman tahu kolam yang bocor diisi air sampai kapanpun diisi air terus menerus, selalu akan kering, selalu akan kering. Sama seperti kita. Sampai kapanpun kita diisi. Mau kita isi seberapa banyak apapun, kita selalu akan haus. Blaise Pascal pernah mengatakan bahwa di dalam hati kita itu ada satu lubang yang begitu besar karena dosa. Kita pengen ini, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Kita haus sekali dengan kasih sayang. Mungkin kita haus dengan kasih sayang. Kita haus dengan perhatian. Akhirnya kita menjadi orang yang narsis. Di mana-mana di medsos semuanya tentang foto-foto kita. Banyak sekali. Kita haus dengan hiburan. Kita merasa hati kita kosong, kita cari hiburan sebanyak-banyaknya. Kita nonton tuh Netflix ya sampai habis waktu ya. By the way, saya juga mengaku dosa. Kadang saya nonton, saya dulu sebenarnya tidak suka Korea sih, tapi lama-lama saya nggak tahu. Saya Korea tuh kalau dinonton sekali ya, nonton sekali 1-2 episode itu bisa mengikat. Dan akhirnya sekarang ya udah, ya sudah, saya hapus Netflix karena saya tahu saya lemah. Saya nggak mau lagi. Kita isi semuanya itu. Kekayaan, kita kejar kekayaan. Uang, tapi pertanyaannya, manakah uang? Kita adakah titik di mana ketika kita sudah punya uang kita bilang, udah ini sudah cukup? Tidak ada. Apa yang kita cari itu selalu sesuatu yang tidak terbatas. Kita pengen lagi, kita pengen lagi. Orang yang gonta-ganti pacar, emang suatu kali dia bilang, aku stop. Sampai dia menyadari bahwa gonta-ganti pacar ternyata bukan jawaban. Dia akan terus cari, dia akan terus cari, dia akan terus cari. Nggak akan pernah ada berhentinya. Nah, ini kejahatan kedua. Kita gali kolam, kita berusaha isi diri kita. Seperti kata Blaise Pascal tadi, sebenarnya ada suatu lubang yang besar sekali di dalam hati kita. Kita mau isi dengan harta, kita mau isi dengan kekayaan, kita mau isi dengan jabatan, kita mau isi dengan pencapaian kita mau isi dengan apapun itu, kita isi semuanya. Tapi apakah terisi? Enggak, karena lubang itu saking besarnya. Tidak pernah bisa terisi. Karena apa yang kita isi itu sesuatu semuanya yang sifatnya terbatas. Nah, inilah yang Tuhan katakan di sini bahwa bangsa Israel melakukan kejahatan dengan menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Nah, bangsa Israel itu mereka meremehkan sumber air yang hidup dan mereka mencari air hidup yang lain yang sebenarnya belum tentu bisa memuaskan mereka. Nah, mereka tidak bisa lagi, bangsa Israel tidak bisa lagi membedakan mana yang bisa memuaskan, mana yang tidak bisa memuaskan. Bangsa Israel tidak bisa membedakan mana yang indah, mana yang tidak indah. Bangsa Israel tidak bisa lagi membedakan mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Nah, saya percaya ini yang sama ketika kita baca Alkitab. Saya tidak tahu seberapa sering di antara kita yang punya pergumulan begini. Kita tuh ya, kita baca Alkitab ya, kita baca Alkitab. Kita baca mulai katakanlah dari Kejadian. Kita baca tentang penciptaan, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman dan sebagainya. Kita baca. Belum sampai pasal 2 kita mulai bosan. Masuk ke pasal 2, pasal 3 kita sudah mulai pikiran kita sudah di mana-mana. Bahkan tidak jarang ada yang ngantuk.
Hanya dalam 5 menit, 10 menit kita sudah ngantuk baca Alkitab. Apalagi kalau di Keluaran. Kalau di Keluaran, bahayanya kita nggak keluar-keluar dari Keluaran. Apalagi masuk imamat. Wah, imamat itu semuanya angka. Nanti teman-teman akan hadapi ini. Semuanya angka semua. Lah bagaimana? Akhirnya kita melihat Alkitab tuh bosan sekali. Terus kita nonton ya. Kita ambil medsos. Aneh ya, kita ambil medsos, kita ambil gadget. Kita bisa sampai nggak tidur sampai subuh. Kita bisa nonton film tuh maraton loh sampai pagi, sampai subuh. Nggak bosan-bosan. Kita tidak bisa lagi membedakan mana yang indah, mana yang tidak indah. Kita tidak bisa membedakan lagi mana yang bodoh, mana yang tidak bodoh. Kita tidak bisa lagi bedakan mana yang bosan dan mana yang menarik. Kenapa seperti itu? Ada satu kisah seorang anak ya, seorang bocil lah ya. Bocil itu dia suka main lumpur. Oh, tiap hari di tempat samping rumahnya tuh ada lumpur. Dia main tuh sama lumpur. Dia pokoknya doyan main lumpur. Nah, suatu kali papanya ajak, Cil lah, kan panggil Cil bocil ya. Dia panggil bocil itu. Ayo yuk kita pergi ke pantai. Nah, nanti di pantai kita bisa main dengan pasir putih, kamu bisa lihat ombak, kamu bisa buat mainan pasir, bangunan-bangunan itu, terus nanti kita bisa sambil minum air kelapa, dan pokoknya kita bisa banyak deh yang kita lakukan di pantai. Tapi bocil ini dia bilang, enggak, saya lebih suka main lumpur. Saya tanya sama teman-teman, bocil ini rugi atau untung menolak tawaran itu? Untung atau rugi? Rugi. Dia pikir selama ini yang permainan yang paling menyenangkan itu adalah main lumpur. Tapi dia belum pernah lihat. Dia belum pernah lihat pantai itu seperti apa. Saya yakin dia nyesel waktu dia besar. Ngapain waktu itu saya tolak ajakan papa pergi main ke pantai. Sama. Alkitab selalu kita lihat tidak indah. Alkitab selalu kita lihat membosankan. Padahal kita belum pernah sungguh-sungguh baca. Kita belum pernah sungguh-sungguh dengan seluruh usaha yang kita pakai untuk pelajari Alkitab, untuk studi Alkitab, untuk pelajari Alkitab, kita belum sampai ke sana. Terus kita bilang membosankan. Ini yang terjadi pada anak ini. Nah, ini yang terjadi juga pada bangsa Israel. Dia lari daripada Tuhan karena dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang indah, mana yang buruk. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Masalahnya karena Mazmur 14 ayat 2 sampai 3 dan Roma 3 ayat 10 nanti teman-teman bisa baca. Masalahnya adalah hati kita. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun lagi yang punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita di dalam dosa kita, karena kita semua sudah jatuh dalam dosa. Sebenarnya satu pun di antara kita tidak ada yang mau cari Tuhan. Sebenarnya di antara kita tidak ada yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Itu yang Mazmur 14 2 sampai 3 dan Roma 3 ayat 10 katakan. Bukan saya yang katakan. Seorang pun tidak ada yang berbuat baik. Kita bilang, oh banyak orang berbuat baik. No, Alkitab bilang tidak ada satu pun yang melakukan kebaikan. Di mata Tuhan. Di mata kita mungkin dia baik. Tetapi di standar Tuhan, tidak ada satu pun. Dan hati kita semuanya sudah penuh dengan dosa. Itu yang jadi masalahnya. Dosa membutakan hati kita. Kita seperti anak kecil tadi, kita tidak bisa lagi bedakan mana yang indah, mana yang menarik, dengan mana yang membosankan. Kita tukar-tukar, kebalik tuh. Alkitab yang sebenarnya indah, menarik. Kita putar, kita bilang itu membosankan. Ini yang menjadi masalah buat kita. Nanti teman-teman akan lihat di dalam perjalanan teman-teman setahun ke depan. Saya yakin pergumulannya ada. Dan ingat kata-kata saya, ini akan terjadi. Nah teman-teman di saat titik-titik itu, karena saya percaya di titik awal tuh semuanya orang pada semangat. Semuanya semangat, pasti semangat. Tapi masuk ke dalam mungkin 5 hari pertama, 10 hari pertama, bahkan 1 bulan pertama itu sudah mulai berguguran. Satu persatu nanti kena seleksi alam. Biasanya seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan ketika hati kita sudah tidak lagi menginginkan Tuhan? Ketika hati kita merasa bahwa Alkitab ini sesuatu yang mungkin akan ada titik nanti di mana teman-teman merasa Alkitab itu membosankan. Alkitab itu membuat kita lelah saat baca. Alkitab itu sulit sekali. Mungkin akan ada titik itu. Lalu bagaimana kita kembali kepada Tuhan? Pertama, secara cepat, yang pertama, sadari hati kita yang kosong.
Nah, saya ajak kita ingat kisah tentang perempuan Samaria. Ingat ya, perempuan Samaria ketemu dengan Yesus ya. Perempuan Samaria itu ketemu dengan Yesus di sumur. Dan waktu itu Yesus, singkat cerita, Yesus menawarkan dirinya sebagai Yesus menceritakan ya, walaupun perempuan Samaria itu belum menceritakan kondisinya, tetapi Yesus langsung tahu bahwa wanita ini ternyata punya satu masalah. Apa yang menjadi kekosongan wanita itu, perempuan itu? Dia adalah seorang perempuan yang haus kasih sayang. Kalau kita bilang sekarang haus belayan. Dia gonta-ganti laki dari satu laki ke laki yang lain. Nggak puas ke laki lain. Nggak puas lagi ke laki yang lain. Sampai 5, bahkan yang sekarang pun bukan lakinya. Selalu seperti itu. Dia selalu merasa bahwa dia, ini yang dimaksud Tuhan tadi. Gali kolam, gali kolam, gali kolam. Tak selalu bocor. Dia nggak pernah puas. Kalau kita puas kan 1 cukup, ya kan? Dia 5, bahkan itu pun belum cukup. Kita selalu akan gali kolam, gali kolam, gali kolam. Kalau kita tidak sadar bahwa hati kita itu punya masalah. Kalau sebenarnya hati kita itu kosong. Kita akan cari pergaulan-pergaulan yang menurut kita lebih menyenangkan kalau kita tidak sadar bahwa hati kita itu kosong. Karena itu yang pertama, teman-teman, sadari. Hati kita itu kosong. Hati kita itu perlu diisi dengan sesuatu yang bermakna. Itu yang pertama. Yang kedua, kembalilah ke air yang hidup. Ketika Yesus kasih tahu pergumulan perempuan Samaria itu tahu ada sesuatu pada Yesus yang orang lain tidak bisa tahu, yaitu pergumulannya. Dan Yesus tawarkan, kamu mau nggak air hidup? Ketika kamu minum air hidup itu, kamu tidak akan pernah puas lagi. Dan singkat cerita, perempuan Samaria itu menerima Kristus. Dia pulang dengan sukacita. Dia pulang dengan hidup yang baru. Dia pulang tidak pernah haus lagi akan laki-laki. Teman-teman, pastikan apakah kita sebelum kita baca Alkitab, apakah kita sudah sampai pada keputusan saya terima Kristus sebagai air hidup. Saya terima Kristus sebagai harta yang paling berharga. Saya terima Kristus sebagai sesuatu yang paling memuaskan. Yesus bagi saya itu sudah cukup. Yang lainnya itu cuma bonus. Yang lainnya cuma tambahan. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Mari kita kembali kepada firman. Kalau kita sudah tahu hati kita kosong. Kalau kita sudah tahu bahwa hati kita itu sulit untuk dipercaya. Kalau kita sudah tahu hati kita sudah dibutakan dosa. Kita bisa dipengaruhi oleh feeling kita. Gampang sekali kita dipengaruhi oleh feeling kita. Contoh paling konkretnya itu saat kita jatuh cinta ya. Ya kalau belum pernah jatuh cinta mohon maaf ya, saya tidak ada ini lain sih, ilustrasi lain. Tapi yang mungkin yang pernah jatuh cinta. Kadang jatuh cinta itu kata orang, kalau kita jatuh cinta itu bisa membuat kita tidak was, kita gila. Dan itu betul. Saya juga pernah alami sih. Sama lah. Hati kita itu ketika kita sudah berdosa, kita itu bisa gila. Kita bisa tidak was lagi. Kita gampang sekali dipengaruhi oleh feeling. Firman katakan ini, kita merasa enggak, yang benar buat aku itu seperti ini. Kalau kita sudah tahu bahwa hati kita sudah dipercaya, hati kita sudah berdosa, maka kata Amsal 3 ayat 5-7. Amsal 3 ayat 5-7 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan pernah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan pernah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kembali kepada firman. Jangan kita terlalu percaya diri jalani hidup ini tanpa firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Pertama, sadari hati kita bahwa ada kekosongan dalam diri kita. Yang kedua, kita kembali kepada air hidup, yaitu Kristus. Yang ketiga, mari kita kembali kepada firman. Mari kita tundukkan kepala kita, saya ajak kita untuk merenung sejenak. Di hadapan Tuhan, mari kita bersyukur. Karena di tengah sekian banyaknya anak muda, bahkan anak muda yang mengaku Kristen, kita masih punya panggilan untuk berkumpul di tempat ini. Panggilan untuk kembali membaca firman. Mungkin tidak semua orang di luar sana, pemuda di luar sana, bahkan pemuda yang mengatakan dirinya Kristen, merasakan panggilan itu. Tetapi kita merasakan panggilan itu.
sampaikan syukur kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita terpanggil untuk kembali kepada firman. Saya juga berikan kesempatan kepada teman-teman untuk merenung. Entah ketakutan yang akan kita lalui ke depan, atau kita pernah punya pengalaman kita mau baca Alkitab. Tetapi Alkitab sungguh sulit untuk kita baca. Bahkan kalau mau kita jujur, Alkitab sering membosankan. Dan kita bertanya, apa kaitannya Alkitab dengan hidupku sekarang? Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita kembali. Menjernihkan hati kita kembali, supaya kita kembali kepada firman yang hidup. Bahwa firman itu jauh lebih manis daripada madu. Bahwa hanya dengan firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi kaki kami. Dan biarlah Roh Kudus daripada Tuhan akan menolong kita untuk setahun ke depan melangkah bersama sebagai satu komunitas, saling mendukung satu sama lain, supaya ke depan kita bisa saling menguatkan, saling mensupport sama lain, supaya kita boleh berada dalam satu perjalanan spiritual bersama untuk menjelajahi, untuk menggali kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Dan karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melihat keindahan itu di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Kak Dian ya. Oke, terima kasih Kak Patrick untuk firman yang diberitakan. Oke, tadi ada yang komen katanya Kevin belum pernah jatuh cinta. Nggak apa-apa ya, sekarang belum jatuh cinta ke perempuan. Mungkin saat ini cukup jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dulu ya, melalui baca firman Tuhan. Oke, saat ini untuk meresponi firman yang telah kita dengarkan, mari kita sama-sama angkat pujian ubah hatiku. Kiranya lewat firman ini, lewat pujian ini, kita mau sama-sama minta pertolongan Tuhan untuk boleh mengubahkan kehidupan kita, agar kita boleh setia di dalam berrelasi dengan Tuhan, khususnya di dalam membaca firman Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku
Oke, kita akan doa syafaat. Nah, doa syafaat ini kita akan berdoa bersama-sama ya. Teman-teman boleh dibuka mic-nya karena kita mau doa, boleh buka mic-nya, kita doa bersama-sama untuk pokok doa yang pertama. Boleh next slide, Kak. Oke, yang pertama kita akan berdoa untuk kesetiaan dan ketekunan tiap peran yang dijalani di DBR ya. Sebagai admin, kiranya boleh semangat dalam mendampingi dan mengingatkan setiap peserta. Dan sebagai peserta, kiranya boleh uh, semangat dan komitmen dalam membaca dan juga laporan ke dalam grup. Yang kedua, nanti kita juga akan berdoa untuk persekutuan atau komunitas Kristen lain di seluruh dunia, agar Tuhan juga boleh pakai untuk mengerjakan pelayanan yang memberi dampak spiritual bagi setiap anggotanya. Nanti saya akan tuntun teman-teman saat berdoa ya. Boleh dibuka mic-nya, nanti boleh berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan boleh memberkati kami di dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh memberkati kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan berdoa menaikkan pokok doa kami. Yang pertama, merenungkan kebenaran firman-Mu, kami berdoa Bapak untuk panjang masa depan kesetiaan dan ketekunan kami tiap peran yang dijalankan dalam DPR. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur Tuhan. setiap admin Tuhan yang Berdoa boleh Tuhan pilih, bagi berdoa Tuhan admin yang boleh DPR yang akan berkati setiap selalu admin ini mendampingi Tuhan kami, boleh mengingatkan kami, Tuhan di dalam melaporkan mendampingi pembacaan Tuhan Alkitab boleh harian kami. yang menolong Biar mereka firman-Mu Tuhan boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi Tuhan pelita boleh dalam hidup siap kami. berdoa buat setiap Kami anggota yang dibaharui, kami menjadi dan manusia kita baru, berdoa buat setiap ciptaan baru peserta dalam Tuhan Tuhan. menolong Setiap mereka keinginan dan daging dan Tuhan hal-hal yang pakai muda sia-sia ya dalam Tuhan. hidup kami, Ada banyak tantangan yang tolak akan patahkan, mereka hadapi hancurkan di biarlah Tuhan dalam yang nama boleh Tuhan Yesus. menolong Oleh mereka Bapak boleh kuasa darah Yesus berkomitmen kami Tuhan. semua dipulihkan, Dan saat ini disembuhkan. kami juga mau Dan berdoa Tuhan setiap buat kami, komunitas lain baik yang itu admin dan jadi peserta, Indonesia Tuhan biarlah Engkau yang sungguh berkati hidup komunitas di ini juga dalam boleh roh Tuhan dan pakai kebenaran. komunitas ini Betul boleh sesuai dengan kehendak-Mu. anggotanya Tuhan Kami menyambut berdoa Tuhan bagi komunitas Kristen di luar sana dalam firman yang rohani. terus bergerak Kami membawa dan berdoa yang memberitakan berkati Injil setiap kebenaran komunitas firman. Tuhan agar Khususnya Tuhan komunitas bagi DBR Daily Bible terus semangat Tuhan Reading. untuk Kiranya Engkau boleh memberkati komunitas Kristen kami ini Tuhan, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di tengah-tengah dunia untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Agar komunitas ini semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan komunitas ini akan membawa kemuliaan, membawa terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, sehingga komunitas ini menjadi kesukaan bagi Tuhan dan kesukaan bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, seluruh pergumulan kami dan segala sesuatunya kami percaya pada tangan Tuhan. Karena Tuhan yang menolong dan menilai kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, dan menjadikan kami pionir-pionir, menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. ya Tuhan lah doa-doa kami, biarlah Tuhan Engkau yang menjawab dan mendengar setiap doa-doa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan jika sebentar kami akan beristirahat, biarlah Engkau yang menjaga kami dalam istirahat kami Tuhan, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh beri buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mau berkomitmen tergabung di dalam DBR. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberkati juga komunitas ini ya Tuhan, agar lewat komunitas ini boleh menjangkau lebih banyak anak muda ya Tuhan yang rindu untuk boleh mengenal Tuhan lewat baca Alkitab. Dan kami berdoa agar Tuhan juga yang menolong setiap pengurus yang ada di DBR, agar Tuhan boleh beri kesetiaan Tuhan di dalam melayani. Biarnya komunitas ini Tuhan boleh terus Tuhan pakai, dan Tuhan boleh terus perlengkapi menjadi komunitas yang boleh memberkati lebih banyak anak muda. Terima kasih ya Tuhan, dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita, dan saat ini kita akan mendengarkan sharing teknis dan baca Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Riki. Saya silakan kepada Kak Riki. Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Selamat Perkenalkan, malam, Kak. ya saya Riki. Sebenarnya kami ada berdua sebagai bahasanya kepala sekolah di angkatan Impar 13 ini. Ada Kak Riki dengan Kak Mika, tetapi Kak Mika izin belum bisa
join. Ya ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa teknis baca dan laporan ya. Ini sebelumnya saya mau menyampaikan ini adalah siklus setahun di DBR kita. Kalau teman-teman ngelihat ini ada hari pertama, terus hari ke-52, kemudian sampai hari ke-362. Itu adalah periode baca kita ya. 52 hari pertama itu akan kita baca Perjanjian Baru, kemudian sisanya akan baca Perjanjian Lama. Nah, di bagian bulan ke-1, 2, 3, sampai 9, 10, sampai bulan ke-12, ini adalah fase-fase di mana kita melakukan beberapa proses gitu, kakak-kakak dan teman-teman, di mana bulan pertama sampai bulan ketiga tadi ya, kita memfokuskan baca Perjanjian Baru, tetapi di bulan ketiga, memasuki bulan keempat itu, kita akan memulai sistem host. Host ini maksudnya bagaimana? Itu adalah nantinya melibatkan setiap peserta untuk semacam berperan sebagai admin. Perannya seperti apa? Nanti berperan merekap, membantu merekap, dan membantu mengingatkan. Sama persis seperti tugas admin. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya di bulan 9, 10, 11 itu biasanya kita akan membuka rekrutmen admin yang baru, teman-teman. Agar bagaimana kita bisa mempersiapkan calon-calon atau bisa meneruskan estafet DBR ini. Ya, bersyukur pada Tuhan, setelah vakum yang cukup lama, kita bersyukur pada Tuhan atas belas kasih-Nya, kita boleh kembali memulai ini, kloter yang ke-13, dengan jumlah peserta sekitar 140 ya, yang dibuka, tetapi yang mendaftar secara online itu 133. Tetapi tentunya setelah kita jaring dan sebagainya, yang menyatakan komitmen itu ya berkurang sih. Tapi berapapun yang Tuhan yang kasih, kita bersyukur ya, tadi sudah dikuatkan dari Kak Patrick ya. Nah, kita akan memulai bacaan kita nanti itu per 1 Agustus. Oke, ini mulai bacaan hari pertama ya. Itu saja dulu yang saya sampaikan. Selanjutnya, tentunya pada saat kakak-kakak atau teman-teman melakukan calling atau panggilan yang dipandu oleh kakak admin, mungkin sudah diinformasikan mengenai 10 aturan DBR ini, tetapi izinkan saya boleh kembali menyampaikan biar kita sama-sama memiliki persepsi dan sebagainya. Yang pertama, komunitas ini bertujuan untuk saling mendorong dan menyemangati untuk rutin baca Alkitab setiap hari. Mendorong dan menyemangati. Terus yang kedua, komunitas ini bukan untuk berbicara politik, media bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya, tapi khusus untuk laporan dan belajar Alkitab jika ada yang kurang dimengerti. Jadi pastikan di dalam grup itu bukan ngebahas terkait politik, usaha bisnis dan sebagainya atau kepentingan pribadi. Kalau di luar grup, ya silakan kakak-kakak ya. Kemudian yang ketiga, setiap hari teman-teman peserta dan yang terlibat itu wajib baca dan lapor sesuai ketentuan grup. Nanti detailnya ada di poin nomor 6 ya, nanti akan saya sebutkan. Kemudian yang keempat, harus melapor ke grup setiap hari. Nah, paling lambat itu jam 10 malam sesuai domisili waktu admin. Nah, karena kita di Indonesia ada 3 daerah ya. Kemudian ada juga beberapa waktu dulu peserta yang mungkin di luar negeri bisa menyesuaikanlah waktunya. Nah, adapun cara rekapnya cukup dengan mengetik nomor urut, nama kakak-kakak dan bacaannya serta statusnya. Contohnya ini. Misalnya dia nomor urut 1, nama pesertanya itu Libita, pembaca selesai, atau bisa dikasih ikon misalnya tanda centang dan sebagainya. Itu cara lapornya. Begitu untuk sejauh ini. Kemudian nomor kelima, aturan nomor 5,
Jika dalam 10 hari pembacaan berturut-turut tidak ada kabar atau laporan, maka akan kami masukkan ke hot list atau daftar toleransi lah, di mana kami akan melayani tinggal 5 hari saja. Jadi di teman-teman peserta yang tidak lancar bacaan dan reportnya itu dikasih waktu hanya 5 hari. Jika tidak ada pembaruan komitmen, jika mereka tidak lapor atau mengejar ketinggalannya itu, maka mohon maaf akan dikeluarkan dari grup. Jika baru awal pembacaan tidak membaca, misalnya nanti di tanggal 1 Agustus itu ada peserta yang tanggal 1, 2, 3 itu tidak baca atau tidak report, nah itu mohon maaf akan langsung dikeluarkan. Tujuannya apa? Itu untuk tidak membiarkan kebiasaan atau tidak mempengaruhi bagi teman-teman yang lain. Itu ya, nomor 5. Kemudian nomor 6 yang tadi disampaikan di sebelumnya ya. Kita akan memulai pembacaan pertama itu pada hari Selasa 1 Agustus 2023 yang akan dimulai dari Kitab Perjanjian Baru banyak 5 pasal per hari, kemudian dilanjutkan ke Perjanjian Lama 3 pasal per hari. Itu sejauh ini. Kemudian di nomor 7 tentunya di jumlah maksimal anggota dalam grup itu idealnya adalah 15 sampai 17 orang, tetapi barangkali ada yang sampai 18 atau kurang dari 15. Terakhir sih ada yang beranggotakan 14 orang, ya itu karena tadi ya seleksi alam ya. Ada yang menyatakan komitmen, ada yang enggak juga ya. Jadi kami tidak memaksakan gitu. Yang bersedia menyatakan komitmen mengikuti kesepakatan DBR. Oke. Kedelapan, nah ini kakak-kakak ya, bersedia dan mau diingatkan secara rutin oleh admin maupun rekan-rekan sepertumbuhan dalam grup jika belum membaca 2 hari berturut-turut. Ya, tadi diingatkan juga ya bahwa kalau sehari kita ketinggalan baca 5 pasal, kalau 2 hari berarti langsung 10. Jadi mohon pengaturan waktu yang baik, komitmen waktu yang baik dari seluruh baik peserta dan admin juga untuk sama-sama mengingatkan dan report. Untuk bacaan bersama rekan bertumbuh dalam grup sampai akhir. Nah inilah salah satu latar belakang ya DBR itu muncul. Kita mau sama-sama saling mengingatkan bersama rekan karena kita yakin bahwa ketika kita sendiri kita seringkali tidak bisa menyelesaikan. Yang ke-10, bersedia saling memperhatikan, mendorong dan memberi semangat antar rekan-rekan dalam satu grup. Bisa saya sampaikan atau kita kenalkan mengenai 10 BR. Nah, kami persilakan sesi pertama dulu 3 orang yang bertanya. Barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan, kami persilakan. Silakan raise hand. Nanti akan dibantu jawab oleh kakak-kakak. Silakan. Sebentar. Apakah ada? Mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan ini ya, di raise hand. Boleh banget. Mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan Kak Riki atau dari penjelasan dari adminnya, boleh ditanyakan sekarang ya. Karena kan katanya kalau malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi baiknya bertanya sekarang ya. Mungkin ada teman-teman yang belum jelas, boleh ditanyakan sekarang. Apakah ada? Kalau belum, adakah? Silakan di-unmute aja kalau ada ya. Tetapi kalau belum, izinkan saya menjelaskan atau menyampaikan beberapa pertanyaan yang umum biasa diajukan oleh calon peserta atau peserta. Nah, yang pertama nih, saya nggak punya WA, apakah bisa bergabung? Jawabannya, boleh saja, tetapi atau namun
sedapat mungkin bisa tetap menginformasikan atau sudah berjanji kepada admin yang akan gabung dengan dia untuk selalu mereport dan membaca dengan rutin sesuai dengan ketentuan. Tetapi yaitu karena kita setiap hari itu menggunakan WA, ya jadi sedapat mungkin harus punya WA ya. Kayak gitu. Itu pertanyaan yang pertama paling sering diajukan. Nah, yang kedua, apakah boleh membaca tidak sesuai dengan reading plan DBR? Yaitu 5 pasal perjanjian baru dan setelah itu dilanjutkan 3 pasal. Ya tentunya jangan ya, tidak. Karena yaitu eh, kita tadi kan di plan yang awal tadi itu kita menargetkan atau bersama-sama komitmen untuk bisa selesai dalam waktu 1 tahun saja ya. Begitu. Kemudian apa lagi ya? Yang kemudian yang kedua, ini kan kita tadi bersama-sama membaca ya. Jadi agar kita bisa menyamakan langkah, kesatuan langkah, ya kita harus eh, yaitu harus patuh baca 5 pasal atau 3 pasal dan juga bantu admin dalam proses pencatatannya atau rekapnya nanti. Pertanyaan yang ketiga, wah ini nih mungkin nih. Apakah diperbolehkan menyukai teman dalam grup? Nah, tentunya ketika kita bergabung di dalam grup, apakah diperbolehkan? Kira-kira jawabannya gimana? Ada yang mau inisiatif? Bolehkah itu tapi bonus, bukan tujuan utama. Ah, terima kasih Kak Cia. Ya tentu saja boleh ya, asal itu yang pertama tadi ya. Kita kembali ke aturan awal. eh, di dalam grup DBR itu hanya fokus ke pembacaan Alkitab ya. Tetapi kalau apa perkenalan lebih lanjut atau ada mungkin rasa suka dan sebagainya, silakan dilanjutkan di grup yang lain. Itu sih yang bisa ini. Kita tetap berusaha eh, sama-sama tadi menyepakati hal yang sudah kita ini ya. Kita minta tolong pada Tuhan untuk bisa sama-sama saling mengingatkan, saling menolong. Kemudian eh, pertanyaan yang keempat yang paling sering ditanyakan, Kak, saya ingin memahami dalam baca Alkitab, bukan sekedar kejar target. Mengapa harus baca sepanjang 5 pasal perjanjian baru per hari atau 3 pasal sebenarnya DBR beberapa waktu lalu atau sudah beberapa tahun ini itu melakukan survei dan pengalaman yang boleh disimpulkan bahwa membaca 5 pasal per hari itu sebenarnya butuh sekitar 15 menit sampai 40 menit. Eh, paling maksimal itu biasa sekitar 1 jam ya, terutama bagian-bagian Alkitab yang atau kitab yang agak panjang ininya pasalnya. Tetapi 5 pasal per hari itu tidaklah terlalu panjang dan memerlukan waktu lama sehingga tidak juga terkesan hanya sekedar mengejar target ya. Nah, kemudian alasan yang kedua yang ini DBR itu adalah komunitas baca rutin Alkitab selama kurang lebih setahun. Keseluruhan benang merah Alkitab. Jadi untuk mengetahui keseluruhan benang merah Alkitab, bukan untuk pendalaman Alkitab secara mendalam. Kalau untuk cara mendalam di apa di internal gerejanya masing-masing itu melakukan PA di situ ya. Kemudian jika kakak-kakak ingin lebih merefleksikan firman Tuhan, ya sangat disarankan untuk memilih satu atau beberapa ayat saja untuk direnungkan sehari atau memakai bahan saat teduh lainnya yang lebih fokus pada devosional. Kemudian tadi ya, untuk pendalaman sebaiknya mencari materi Bible study atau mengikuti kelas EA, mengikuti khotbah atau seminar yang secara komprehensif. Nah, kemudian ada alasan yang ketiga kakak-kakak
ingat bahwa firman Tuhan dibaca berulang-ulang atau ketika Tuhan meneguhkannya lewat pengalaman pribadi. Tidak mungkin dapat langsung memahami Alkitab hanya dalam proses sekali baca. Para teolog pun perlu duduk berjam-jam setiap hari selama bertahun-tahun untuk dapat mengejar pemahaman yang belum tentu dapat sepenuhnya dimengerti sampai mati. Karena itu bersabarlah, guys, gitu ya. Bersabar. Sama yang keempat, alasan ini, percayalah untuk mendapatkan kekayaan Alkitab, Anda layak mengerahkan kemampuan dan dalam khotbah ya, kita harus mengerahkan kemampuan dan sumber daya secara total dengan yang terbaik. Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Pertanyaan yang kelima, mengapa harus dari PB atau dari Perjanjian Baru ya? Ini yang pertama, saat ini ada banyak versi dari Bible Reading Plan. Untuk saat ini, kami dari DBR masih menggunakan urutan pembacaan berdasarkan urutan kanon Protestan yang dimulai dari Perjanjian Baru dengan alasan bahwa sebagian besar peserta DBR belum pernah menyelesaikan bacaan Alkitab secara keseluruhan sebelumnya, sehingga mereka atau peserta perlu membiasakan diri terlebih dahulu dengan bacaan yang lebih ringan dan lebih mudah dipahami. Nah, Perjanjian Baru ini itu sebagian besar berisi narasi atau surat-surat yang cenderung lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan Perjanjian Lama. Kemudian jumlah kitab Perjanjian Baru juga itu lebih sedikit ya. Tadi cuman kalau kita rutin itu 52 hari ya. Kemudian hal lain adalah Perjanjian Baru itu merupakan penggenapan nubuatan dari Perjanjian Lama yang akan nanti memberi lebih banyak gambaran ketika pembacaan di Perjanjian Lama. Oke. Nah, yang keenam, gimana mengatasi kejenuhan? Wah, itu udah terjawab tadi ya. Saya sempat jawab nulis dari yang disampaikan Kak Patrick tadi. Yang pertama, apa? Sadari kalau hati kita yang kosong ya. Kemudian kita kembali ke air yang hidup, sama kembali kepada firman, bukan pada perasaan kita. Ada beberapa ini yang biasa kami lakukan dulu atau sharing. Bagaimana mengatasi kejenuhan secara ini? Ya, biasanya kami ada juga mendengarkan Alkitab dengan Alkitab suara. Bisa begitu atau bisa bagaimana terkait ini. Yang paling utama adalah teman-teman berdoa sama Tuhan, minta hikmat untuk tadi ya, bagaimana cara terbaik, waktu terbaik teman-teman bisa mengatasinya. Ada yang idealnya itu di pagi hari, ada yang juga idealnya di siang hari atau di malam hari. Makanya itu teman-teman perlu doa, perlu mengalokasikan secara khusus tadi ya, waktu khusus, waktu tertentu untuk membaca firman. Jadi kalau sudah rutin, kita bisa mengatasi kejenuhan tadi. Yang ketujuh, udah enggak ya? Sudah enggak ada. Tipsnya, ini ada beberapa titipan tadi dari Kak Mika ya. Ini titipan dari Kak Mika. Teman-teman bisa baca, yang pertama, usahakan atur waktu khusus untuk baca Alkitab setiap hari. Lalu, kalau waktu itu kelewat, teman-teman harus punya perasaan berhutang sehingga berusaha bayar waktu itu di hari yang sama. Coba kita bayangkan ketika kita buat janji dengan seseorang yang paling penting dalam hidup kita saat ini, pasti kalau melewatkan janji itu akan rasa sangat bersalah. Segera. Sehingga seharusnya usaha menepati komitmen menikmati firman Tuhan ini. Nah, semangat ya kakak-kakak. Nah, ini adalah logo kita, logo DBR yang memiliki slogan To enjoy God's word every day. Menikmati firman Tuhan setiap hari. Nah, jadi
Itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu dari saya. Saya kembalikan ke MC Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Riki untuk penjelasannya. Tadi di kolom chat ada yang bertanya ya. Tapi Oke. yang pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Kak Petri. Tadi bertanya, mau tanya Kakak 5 pasal dan 3 pasal itu maksudnya hari ini 5 pasal, perjanjian Oke. baru, besoknya 3 pasal perjanjian lama. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Petri ya. Jadi nanti kita mulai bacanya itu perjanjian baru dulu. Jadi dari hari ke-1 sampai ke-52 itu kita mulai dengan baca perjanjian baru 5 pasal per hari. Nah, nanti setelah perjanjian barunya selesai, kita mulai di hari ke-53 itu baru mulai baca perjanjian lama 3 pasal per hari. Jadi nggak langsung membaca perjanjian lama dan perjanjian baru sekaligus ya. Jadi kita mulainya perjanjian baru dulu, setelah selesai baru ke perjanjian lama. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan yang kedua dari Kak Kevin. Mohon ini bertanya Kak, ini saya ada sedikit pikiran tentang laporan saya nantinya dikaitkan dengan pekerjaan saya. Ini ke depannya jika Tuhan berkehendak, saya akan berangkat ke Kalimantan Utara di Nunukan untuk melaksanakan pengamanan perbatasan. Wow, ini mungkin tentara mungkin Tentara. ya. Nah, Polisi. dan saya dapat informasi di sana katanya untuk jaringan agak sulit. Belum lagi kalau saya akan melaksanakan patroli patok di hutan selama berminggu-minggu. Pastinya di sana tidak ada jaringan. Apa tindakan admin jika seandainya saya tidak laporan berhari-hari atau berminggu-minggu? Mungkin ada yang mau bantu jawab. Mungkin Kak Riki atau Kak Oke. Patrick atau Kak Rian Siap. atau kakak-kakak yang lain. Saya bantu dulu ya. Yang pertama, kalau kakak tetap rutin baca, itu kan harusnya tetap misalnya setiap hari pasti akan polanya atau eh, time-nya tetap itu kan misalnya di grup sudah baca Matius pasal 20, kakak walaupun belum mereport karena misalnya gangguan sinyal, itu kan juga tetap di Matius pasal 20 kan. Jadi seharusnya itu aman seharusnya. Nah, paling teknisnya sebelum kakak atau bertugas atau memasuki wilayah yang nggak ada jaringan, itu agar menginformasikan terlebih dahulu ke adminnya. Berapa lama kakak ke sana dan berapa lama baru ini. Kemudian alternatif kedua, eh, itu sedapat mungkin ya bisa WA. Kalau nggak bisa WA, lewat telepon atau lewat SMS. Itu sih yang dari saya. Mungkin ada kakak tambahan dari kakak yang lain. Kiranya bisa menjawab ya. Apakah ada yang mau menambahkan? Oke, kemarin juga ada yang sama ya profesinya ya. Jadi tadi seperti dijelaskan Kak Riki, jadi sebelum dia berangkat tuh dia sudah informasikan saya akan ke lokasi. Tapi memang pastikan Kak Kevin juga tetap baca ya. Jadi meskipun tidak laporan, tetap baca setiap hari. Buat catatan sendiri. Jadi setelah misalnya sudah ada jaringan, langsung laporkan semua yang sudah dibaca. Jadi nanti setelah itu adminnya bisa rekap. Tapi memang penting untuk menginformasikan kepada admin. Karena kan nanti adminnya juga kesulitan kalau misalnya Kak Kevin tidak menginformasikan. Nanti adminnya berpikir, oh Kak Kevinnya sudah tidak mau lanjut di DBR. Padahal sebenarnya karena masalah jaringan. Jadi memang penting untuk komunikasi dengan admin. Apakah masih ada yang ditanyakan? Kalau sudah data mungkin juga teman-teman bisa baca ya. Tadi ada chat yang dikirim oleh Kak Patrick di kolom chat. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelum baca suatu kitab itu bisa nonton dulu Bible Project-nya. Itu Kak Patrick sudah ada cantumkan linknya ya. Boleh teman-teman copy dan boleh dinonton dulu sebelum memulai bacaan Alkitabnya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, sebelum kita tutup pertemuan kita, kami juga merindukan nih dari teman-teman, mungkin ada yang mau menyampaikan sebenarnya harapan ke depan tuh apa ya dalam mengikuti DBR. Mungkin saya mau dengar 2 atau 3 orang menyampaikan harapannya mengikuti DBR ini. Mungkin boleh angkat tangan. Kira-kira apa harapan kakak apa untuk ikut di DBR ini? Kalau nggak ada yang angkat tangan, mungkin saya boleh tunjuk. Soalnya kebiasaan orang Indonesia itu memang harus ditunjuk dulu ya, baru baru ngomong ya. Oke, jadi mungkin saya tunjuk ya. Nanti orang yang saya tunjuk itu nanti tunjuk orang yang lain gitu ya. Karena memang orang Indonesia gitu ya. Kalau nggak ditunjuk itu nggak kayaknya agak susah. Mungkin malu atau gimana ya. Mungkin malu-malu menunjukkan kemampuannya atau gimana gitu ya. Atau mungkin terlalu cantik dan terlalu ganteng jadi malu. Nggak apa-apa ya. Oke, saya tunjuk. eh, Mungkin yang lagi buka kamera aja ya. Kak Natasha Iren. Boleh Kak Natasha Iren disampaikan mungkin harapannya selama ikut ke depan selama ikut DBR itu apa?
Boleh silakan Kak Iren. Kak Natasha, ini panggilannya Kak Natasha atau Kak Iren ya? Kak Iren, Kak. Oh, Kak Iren, boleh. Silakan Kak Iren. Apa suara saya jelas? Iya, jelas Kak. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Natasha Iren. Saya salah satu admin Kak di sini. Jadi, ya harapannya semoga Oke, karena Kak Iren itu ya. kita ini kan kita apanya anggota yang menyampaikannya ya. Jadi baik yang itu Iya, Kak. boleh ditunjukkan satu orang. Masih ke-mute Kak Iren. Oh iya. Kak Adelheid. Bisa. Malah Ya. Kak Adelheid. Ya, Kalau bisa kalau dengar Kak Adelheid suaranya? ini ya, iya kedengaran Kak. Kalau betul Kak Adelheid ini anggota atau admin ya? Anggota, Kak, anggota. Oh, boleh. Oke, boleh disampaikan Kak Adelheid mungkin harapannya selama ikut DBR, boleh disampaikan Kak. Ya, harapannya ke depan semoga lebih berkomitmen lagi untuk taat di dalam membaca firman Tuhan, agar supaya bisa menjadi remind untuk jadi manusia yang taat. Oke, terima kasih Itu Kak Adelheid. saja, Jadi Kak. karenanya supaya Ya. bisa terus mengingat ya menjadi manusia yang taat pada Tuhan ya. Oke, mungkin Kak Adelheid boleh ditunjuk satu orang Kak. Kak Cia. Kak Cia itu kebetulan admin Kak. Mungkin boleh yang lain. Oke. Yang nutup kamera juga nggak apa-apa. Kak Debbie. Admin juga. Siapa? Bukan. Oh, Kak Kak Debbie Debbie ya. silakan. Iya. Dengan suara saya. Kedengaran cuma Agak nggak kecil. Tidak buka ini karena gelap juga di sini jadi percuma. Nggak apa-apa ya, Kak? Ya, nggak apa-apa Kak. Ya, terima kasih, Kak. Kak siapa tadi yang tunjuk? Kak Adelheid. Ya, terima kasih Kak Adet sudah tunjuk. Terima kasih sudah percaya kepada saya. Ya, harapan saya selama mengikuti DBR itu semoga bisa lebih memahami firman Tuhan, juga bisa kenal dengan orang-orang lain di luar di sana, dan semoga kedepannya boleh lebih memiliki kerinduan untuk ikut DBR. Itu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Debbie. Kita boleh tunjuk satu orang terakhir ya. Kak Debbie boleh tunjuk satu orang? Tunggu ya. Nunjuk ke siapa Kak? Kartini, anggota ya? Ya, Kartini. Kak Kartini. Kak Kartini mana ya? Kak Kartini. Mana? Kak Kartini kalau boleh tahu anggota atau admin Kak? Oh, kata Kak Aryan maunya yang laki-laki. Boleh mungkin Kak Debbie tunjuk laki-laki ya. Oh, yang mana ini yang laki-laki ya? Oh, yang laki-laki ada Kak Kevin, ada mungkin Prince ya. Prince berarti laki-laki ya. Atau bukan ya? Prince Eka, terus Christian Louis, kemudian Oh, iya. Kak Louis boleh? Kak Lius kayak ini. tadi Kak Lius sebenarnya sudah ada menyampaikan di dalam kolom chat ya, karena jaringannya katanya kurang bagus. Kalau Kak Lius, dia harapannya adalah bisa menyelesaikan proyek pribadi dalam hidupnya. Jadi mungkin dia punya proyek untuk menyelesaikan baca Alkitab. Oke, mungkin
kita cukupkan di 3 orang ya. Jadi tadi saya dengar dari teman-teman harapannya hampir semuanya sama ya, ingin menyelesaikan baca Alkitab dan juga ada yang ingin lebih memahami firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong teman-teman semua untuk boleh terus komitmen ini. Tadi seperti khotbahnya Kak Patrick, ya, ini sebuah perjuangan yang panjang dan berat, tapi itu pasti berat kalau kita mengandalkan diri sendiri. Jadi ketika nanti teman-teman merasa jenuh atau mungkin merasa malas, seperti di firman Tuhan yang sampaikan Kak Fitri, kembali kepada Tuhan ya. Jadi terus doakan komitmen kakak-kakak. Admin juga terus semangat doakan anggotanya biar semuanya boleh selesaikan bacaan Alkitab ya. Kita awali sama-sama, berharap semuanya bisa mengakhiri sama-sama ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, boleh semuanya buka kamera, kita mau ambil foto bersama. Boleh semuanya buka kamera, kita mau ambil foto bersama. Berikan senyuman terbaiknya ya. Boleh mungkin dibantu Kak Riki untuk fotonya. Di saya ada 2 kamera, 2 halaman maksudnya. Silakan tetap ini ya, tetap senyum. Aku ambil kamera yang pertama. 3, 2, 1. Saya capture dulu. Halaman yang kedua. 3, 2, 1. Oke. Siap. Terima kasih. Ini kan masih ada ucapan terakhir ya. Masih ada beberapa hari sebelum kita nanti mulai di tanggal 1. Nanti akan disampaikan mungkin penjelasan lebih jauh oleh kakak admin. Kemudian bagi yang memang nggak bisa ikutan, nanti akan kami share rekamannya, sehingga harapannya kita semua bisa dapat satu visinya sama-sama ya. Itu aja. Mungkin terima kasih untuk kesediaan kakak-kakak yang dari wilayah barat, timur, dan tengah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih teman-teman. Selamat memulai baca Alkitabnya. Semangat sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak. Tuhan memberkati kita semua. God bless. Tuhan tolong kalian. Thank you Kak, izin live ya. Kak Patrick, kita tinggal dulu ya. Kita doa bareng nanti. Ya. Siap. Oke, Kak Hiana.